Kisah ini terinspirasi dari salah satu novel petualangan klasik paling terkenal sepanjang masa, Treasure Island karya Robert Louis Stevenson. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1883, novel ini telah memikat para pembaca dengan kisah penuh intrik, pengkhianatan, dan petualangan di lautan yang luas. Dengan latar belakang era keemasan bajak laut, Treasure Island membawa kita ke dalam dunia di mana keberanian dan kelicikan berjalan beriringan, dan di mana harta karun yang terkubur bisa menjadi berkah sekaligus kutukan. Dari seorang pemuda pemberani bernama Jim Hawkins hingga seorang bajak laut licik, seperti Long John Silver, karakter-karakter dalam cerita ini hidup dengan segala kompleksitas mereka, membawa kita ke dalam pusaran petualangan yang mendebarkan. Bersiaplah untuk memasuki dunia penuh bahaya dan petualangan, di mana kesetiaan diuji, pengkhianatan mengintai, dan keberanian menjadi satu-satunya jalan menuju kemenangan. Bajak laut tua dan peta harta karun. Matahari senja menyepuh langit dengan warna jingga dan emas saat seorang pria asing berjalan tertatih di jalan berdebu menuju Admiral Benbow Inn. Ia bertubuh kekar dengan wajah keras penuh bekas luka dan tatapan tajam penuh curiga. Pundaknya yang lebar membawa peti besar yang tampaknya berat, sementara langkahnya disertai derit kayu kapal yang sudah aus. Di pinggangnya tergantung pedang pendek berkarat dan sebuah pistol tua terselip di ikat pinggangnya. Ia mengetuk pintu penginapan dengan keras dan Jim Hawkins, seorang pemuda dengan jiwa penuh petualangan, membukakan pintu. Bau asin laut dan aroma rum yang kuat segera menyeruak dari pria itu. "Ada kamar kosong?" Suaranya dalam dan berat seperti orang yang sudah terbiasa memerintah. Jim mengangguk pelan sementara ibunya, seorang wanita tangguh yang menjaga penginapan sejak ayah Jim jatuh sakit, mengamati pria itu dengan waspada. "Namaku Billy Bones," katanya. Ia melemparkan beberapa koin emas ke meja. "Jangan banyak tanya. Aku hanya ingin room dan tempat tidur." Ia berjalan masuk tanpa menunggu jawaban. Matanya terus mengawasi sekeliling seperti sedang mencari sesuatu atau seseorang. Sejak hari itu, Billy Bones menjadi penghuni tetap Admiral Benbow Inn. Setiap hari, ia duduk di sudut ruangan, minum rum dalam diam, sesekali mendendangkan lagu-lagu laut yang menyeramkan. Namun setiap kali mendengar langkah kaki di luar, matanya langsung terbelalak waspada. Tak jarang ia bergumam sendiri, menyebut nama-nama yang membuat bulu kuduk Jim meremang: Captain Flynn, Black Dog, dan Silver. Jim merasa ada sesuatu yang disembunyikan pria ini, sesuatu yang berbahaya. Suatu pagi saat Jim sedang membersihkan meja, seorang pria lain muncul di pintu penginapan. Ia bertubuh kurus mengenakan mantel panjang yang compang-camping dan memiliki luka panjang di pipinya. Ia berjalan dengan pincang, seolah pernah mengalami pertempuran hidup dan mati. "Aku mencari seorang pria," katanya dengan suara mendesis. "Orang tua bertubuh besar, wajah penuh luka, dan membawa peti kayu." Jim menahan napas, tapi sebelum ia sempat menjawab, Billy Bones mendadak bangkit dengan ekspresi ketakutan yang jarang terlihat darinya. "Black Dog," geramnya. Black Dog menyeringai, lalu mendekat ke Billy dengan langkah perlahan seperti ular mengincar mangsa. Mereka mulai berbicara dengan suara rendah dan mendesak, lalu tiba-tiba, bentakan meledak. Billy mengayunkan tinjunya ke arah Black Dog, tapi pria itu gesit, menghindar, dan membalas dengan belati kecil yang nyaris mengenai leher Billy. Mereka bertarung sengit, meja-meja terguling, gelas pecah berhamburan. Jim menjerit saat pisau Black Dog akhirnya menggores lengan Billy. Dengan terengah-engah Black Dog mundur ke pintu. "Kami akan kembali, kau tahu apa yang mereka inginkan." Lalu dia melarikan diri. Billy jatuh tersungkur di lantai, keringat membasahi dahinya. Dengan suara gemetar, ia menarik Jim mendekat. "Anak muda, jika sesuatu terjadi padaku, ambillah petiku. Jangan biarkan mereka mendapatkannya. Mereka menginginkan sesuatu yang berharga di dalamnya." Jim mengangguk, tak sepenuhnya mengerti, tapi hatinya berdebar kencang.
Apa yang begitu berharga hingga pria-pria mengerikan seperti Black Dog menginginkannya? Malam itu, Billy semakin gelisah. Ia meneguk Rum lebih banyak dari biasanya, matanya cekung dan pucat. Jim mengawasinya dengan cemas. Tiba-tiba, pintu penginapan diketuk keras. Jim bergegas membukanya, dan di hadapannya berdiri seorang pria tua bertudung gelap. Ia membawa tongkat panjang dan meraba-raba dengan tangan, matanya kosong. Ia buta. "Kau, si bocah penjaga penginapan?" Suara pria itu parau. "Aku mencari seorang pelaut tua." Jim tak sempat menjawab. Pria itu berjalan tertatih masuk dan mendekati Billy yang kini gemetar ketakutan. "Billy Bones," kata pria buta itu. "Aku Pew, dan aku punya sesuatu untukmu." Ia meraih tangan Billy, lalu menekan selembar kertas ke telapak tangannya. Billy menjerit ketakutan saat melihat simbol hitam di kertas itu, tanda black spot. Pew tersenyum dingin. "Kau punya waktu hingga besok, persiapkan dirimu." Lalu ia menghilang dalam kegelapan. Billy terhuyung, wajahnya sepucat mayat. Aku harus pergi. Mereka akan datang." Namun sebelum ia sempat berdiri, wajahnya menegang. Tangannya mencengkeram dadanya, lalu ia jatuh tersungkur ke lantai. Jim berlari mendekat, tapi Billy tidak lagi bergerak. Ia telah mati. Jim dan ibunya, dengan tangan gemetar, membuka peti kayu milik Billy Bones. Di dalamnya ada tumpukan pakaian, beberapa koin emas, dan sebuah gulungan perkamen tua. Dengan hati-hati Jim membukanya. Matanya membesar. Itu adalah peta harta karun. Peta menuju Pulau Harta Karun, tempat Kapten Flynn menyembunyikan emas dan permata bernilai tak terhingga. Jim tahu ia harus segera melaporkannya kepada seseorang yang bisa dipercaya. Dengan napas terengah, ia menggenggam peta itu erat-erat dan berlari ke kota, mencari Dr. Livesey dan Tuan Trelawney. Tanpa ia sadari, di kejauhan sepasang mata mengawasi dari balik bayangan. Petualangan Jim Hawkins baru saja dimulai. Koki kapal. Perencanaan pelayaran. Jim Hawkins duduk di ruangan besar rumah Tuan Trelawney, di mana cahaya lilin bergetar di antara tumpukan peta dan buku catatan. Bersamanya ada Dr. Livesey dan sang tuan rumah sendiri, yang wajahnya bersinar penuh antusiasme. "Ini luar biasa, Jim," seru Trelawney menatap peta kuno di hadapannya. "Pulau ini, jika benar ini tempat Kapten Flint menyembunyikan hartanya, kita bisa menjadi orang terkaya di Inggris." Dr. Livesey lebih tenang. "Tetapi kita harus hati-hati. Bajak laut masih bisa mengincar harta ini. Kita harus menyusun tim yang dapat dipercaya." "Tentu," kata Trelawney. "Aku akan mengatur kapal dan mencari awak terbaik." Beberapa hari kemudian kabar menyebar bahwa sebuah ekspedisi besar akan berangkat. Kapal bernama Hispaniola disewa, dan para pelaut mulai berkumpul di dermaga Bristol. Jim yang penasaran dengan persiapan perjalanan, memutuskan mengunjungi kedai teleskop panjang, tempat para pelaut berkumpul. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria bertubuh besar dengan kaki kayu dan wajah ramah penuh senyum. "Ah, kau pasti Jim Hawkins," kata pria itu mengulurkan tangan besar. "Aku Long John Silver. Mereka bilang aku akan menjadi kokimu di atas Hispaniola." Jim terkejut. Pria ini sangat berbeda dari gambaran bajak laut kejam dalam benaknya. Ia tampak bersahabat, cerdas, dan penuh humor. Namun, ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Jim tidak sepenuhnya percaya. "Aku mendengar tentang Kapten Flint," kata Jim mencoba menguji Silver. Silver tertawa, memukul lututnya. "Kapten Flint? Ya, aku pernah bekerja dengannya. Tapi itu dulu, nak. Aku sekarang pria baik-baik. Kau tak perlu khawatir." Namun saat Jim berpaling, ia melihat bagaimana Silver berbicara dengan seorang pria bertato yang ia kenali. Black Dog. Jim merinding. Apakah Silver benar-benar bisa dipercaya? Keesokan paginya, Hispaniola berlayar. Ombak tenang membawa kapal menjauh dari pelabuhan, menuju petualangan yang akan mengubah hidup mereka semua. Namun ada yang aneh. Jim memperhatikan bagaimana Silver tampaknya memiliki pengaruh besar atas para awak kapal. Bahkan Kapten Smollett, pria yang dikenal disiplin, tampak curiga.
Tuan Trelawney, saya tak suka para awak ini, kata Smollett dengan nada tajam. Mereka terlalu ramah satu sama lain, seolah mereka sudah lama mengenal satu sama lain. Ah, Kapten, kau terlalu curiga, kata Trelawney tertawa. Silver adalah pria yang baik. Jim tidak yakin. Saat malam tiba, ia memutuskan untuk menyelidiki. Malam itu, saat semua orang tidur, Jim diam-diam merayap ke bawah geladak. Ia bersembunyi di balik tong apel kosong, mendengar suara bisikan dari beberapa awak kapal. Begitu kita sampai di pulau, kita akan membunuh mereka, kata suara serak yang Jim kenali sebagai Silver. Jim menahan napas. Silver adalah seorang pengkhianat. Ia telah mengumpulkan para bajak laut dan berencana merebut kapal serta harta karun. Ia tahu ia harus segera memberitahu Kapten Smollett. Pagi harinya, Jim mengumpulkan nyalinya dan menceritakan segalanya kepada Kapten Smollett, Dr. Livesey dan Tuan Trelawney. Kita harus bertindak hati-hati, kata Smollett. Jika mereka tahu kita sudah mengetahui rencana mereka, mereka akan menyerang lebih cepat. Mereka sepakat untuk tetap bertindak biasa, berpura-pura tidak mengetahui apapun, hingga mereka sampai di pulau. Namun Jim tahu begitu mereka menginjakkan kaki di darat, semuanya akan berubah, dan nyawa mereka akan dipertaruhkan. Beberapa hari kemudian, samar-samar di kejauhan, muncul garis hitam di cakrawala. Pulau Harta Karun! Para awak kapal bersorak, berpura-pura senang. Tapi Jim melihat bagaimana mata mereka berkilat penuh keserakahan. Mereka sudah tak sabar untuk merebut kapal dan membantai semua yang menghalangi mereka. Jim tahu bahwa permainan sudah dimulai, dan ia harus berpikir cepat jika ingin selamat. Petualangan di pulau. Pulau Harta Karun kini menjulang di hadapan mereka, misterius dan menakutkan. Pantainya berpasir putih tetapi di balik pepohonan lebat, gunung-gunung berbatu menjulang seperti benteng alam yang menyembunyikan rahasia kelam. Jim Hawkins merasakan kegelisahan merayapi punggungnya. Para awak kapal, yang sebagian besar adalah bajak laut yang menyamar, mulai berbisik-bisik penuh gairah, sementara Long John Silver tetap tersenyum ramah seperti biasa, tapi matanya berkilat dengan rencana licik. Ayo Tuan Hawkins, kata Silver dengan nada bersahabat. Kita perlu mencari tempat untuk berkemah di pantai. Tak ada yang perlu ditakutkan. Namun Jim tahu lebih baik. Ia telah mendengar rencana mereka. Begitu mereka menginjakan kaki di pulau, Silver dan anak buahnya akan memberontak. Saat perahu-perahu kecil diletakkan ke air, Jim melihat Kapten Smollett mengangguk padanya dari geladak. Itu adalah isyarat. Mereka harus tetap waspada. Ketika kaki Jim menyentuh pasir, udara di sekelilingnya terasa berubah. Seolah pulau itu sendiri tahu akan adanya pertumpahan darah. Jim tidak ingin menunggu sampai Silver melaksanakan rencananya. Saat para bajak laut sibuk mendirikan kemah dan berpura-pura bekerja, Jim perlahan mundur dari kelompok. Ia melihat kesempatan saat Silver memerintah anak buahnya. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berlari sekuat tenaga ke dalam hutan lebat. Semak-semak berduri menggores wajah dan tangannya. Tetapi Jim terus berlari, napasnya memburu. Di belakangnya terdengar suara teriakan marah. Hentikan dia, bocah itu kabur! Jim mendengar suara langkah berat yang mengejarnya. Jantungnya berdebar kencang, tetapi ia lebih gesit daripada para bajak laut tua. Ia melompati akar pohon, merunduk di bawah dahan rendah, dan berlari semakin dalam ke dalam hutan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, suara para pengejarnya mulai meredup. Jim akhirnya berhenti di bawah pohon besar, terengah-engah. Namun sebelum ia sempat mengatur napas, sesuatu bergerak di semak-semak di dekatnya. Jim meraih pisaunya, bersiap menghadapi bahaya baru. Dari balik semak, seorang pria kotor dengan janggut panjang dan rambut kusut muncul. Matanya liar dan penuh ketakutan. Jangan bunuh aku. Pria itu berbisik, suaranya serak karena lama tidak berbicara. Jim terkejut. Siapa kau? Pria itu gemetar, lalu berlutut seolah bersyukur. Namaku Ben Gunn, katanya. Aku telah tinggal di pulau ini selama 3 tahun, sendirian. Jim menelan ludah. Seorang lelaki yang terdampar, apa yang terjadi padanya? Ben Gunn mendekat dan berbisik.
Aku tahu di mana harta Kapten Flynn, dan aku bisa membantumu jika kau bisa membawaku keluar dari pulau ini. Jim tercengang. Ia baru saja menemukan sekutu yang mungkin menjadi kunci keselamatannya. Tetapi di kejauhan suara tembakan terdengar dari arah pantai. Pertempuran telah dimulai. Benteng pertahanan. Jim kembali berlari secepat mungkin melewati semak-semak, meninggalkan Ben Gunn yang masih bersembunyi. Tembakan dari pantai terus bergema, menandakan bahwa pertarungan sudah benar-benar dimulai. Ia harus menemukan Dr. Livesey dan Kapten Smollett sebelum semuanya terlambat. Setelah beberapa menit berlari, Jim akhirnya melihat mereka. Kapten Smollett, Dr. Livesey, Trelawney, dan beberapa orang kepercayaan mereka telah menemukan perlindungan di sebuah benteng kayu tua yang tersembunyi di tengah pulau. Jim, syukurlah kau selamat, seru Dr. Livesey. Jim menceritakan semuanya, tentang pelarian dirinya, tentang Ben Gunn, dan tentang rencana bajak laut di bawah komando Silver. Wajah Kapten Smollett mengeras. Mereka pasti akan datang ke sini, katanya. Kita harus bersiap. Mereka segera memperkuat benteng, menyiapkan senjata dan mengisi persediaan air dari sumber terdekat. Suasana begitu tegang. Setiap orang tahu bahwa ini bukan sekadar petualangan mencari harta, tetapi pertarungan hidup dan mati. Matahari mulai tenggelam ketika terdengar suara langkah-langkah kaki mendekat. Dari balik pepohonan, muncul Long John Silver dengan tongkatnya, diikuti oleh sekelompok bajak laut yang bersenjata lengkap. Kapten Smollett, panggil Silver, suaranya terdengar tenang tapi penuh ancaman. Tak perlu ada pertumpahan darah. Serahkan peta harta karun, dan kami akan membiarkan kalian hidup. Kapten Smollett berdiri tegak di atas benteng. Tak akan pernah, jawabnya tegas. Silver menghela napas. Sayang sekali, kalau begitu, serang. Tiba-tiba para bajak laut melepaskan tembakan ke arah benteng. Peluru menghujani dinding kayu, beberapa di antaranya hampir mengenai Jim. Ia segera berlindung di balik kotak persediaan sementara teman-temannya membalas tembakan. Benteng berubah menjadi medan perang yang kacau. Trelawney, dengan keahlian menembaknya, berhasil melumpuhkan 2 bajak laut. Kapten Smollett tetap tenang dan memberi perintah dengan lantang. Tetapi, jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan para bajak laut. Jim merasa panik, tetapi ia tahu ia harus membantu. Dengan tekad bulat, ia mengambil pistol dan bersiap untuk bertarung. Malam turun dengan cepat, tetapi pertempuran belum selesai. Jim merangkak ke sisi benteng dan melihat Silver berdiri dengan tenang, seolah-olah pertempuran hanyalah permainan baginya. Ayo nak, kata Silver dengan nada lembut. Kau dan aku tahu bagaimana ini akan berakhir. Bergabunglah denganku, dan aku akan pastikan kau selamat. Jim menggertakkan giginya. Aku lebih memilih mati daripada berkhianat. Tiba-tiba, dari arah hutan terdengar suara langkah tergesa-gesa. Itu Ben Gunn. Pria liar itu berlari ke arah benteng sambil membawa sesuatu yang tampak seperti tombak buatan sendiri. Jim, aku datang membantumu, teriaknya. Dengan kekacauan yang terjadi, Jim melihat kesempatan. Ia mengambil salah satu senjata cadangan dan menembak ke arah bajak laut yang mencoba memanjat pagar benteng. Tembakannya tepat mengenai sasarannya. Silver mundur, menyadari bahwa mereka belum bisa menang malam itu. Kita akan kembali, teriaknya. Lalu ia dan anak buahnya menghilang ke dalam kegelapan. Setelah serangan itu, suasana di benteng menjadi lebih tegang. Mereka telah bertahan, tetapi mereka tahu Silver tidak akan menyerah begitu saja. Kita butuh rencana, kata Dr. Livesey. Mereka akan menyerang lagi dan mungkin kali ini lebih ganas. Jim lalu menceritakan lebih lanjut tentang Ben Gunn dan bagaimana ia tahu lokasi harta karun. Harapan kembali menyala di mata mereka. Kalau kita bisa menemukan harta itu lebih dulu, kita mungkin bisa menyelamatkan diri, kata Trelawney. Kapten Smollett mengangguk. Kita harus segera bertindak, tetapi kita juga harus hati-hati. Keesokan harinya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Long John Silver datang ke benteng sendirian tanpa senjata, membawa bendera putih tanda perdamaian. Aku ingin berbicara, katanya. Mungkin kita bisa mencapai kesepakatan. Kapten Smollett ragu, tetapi akhirnya setuju untuk mendengarkan.
Kita sama-sama menginginkan harta itu, kata Silver. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Kita berbagi harta, lalu berlayar kembali bersama-sama. Jim melihat mata Silver yang penuh tipu muslihat. Ia tahu pria ini tidak bisa dipercaya. Kapten Smollett hanya tersenyum. Kami akan mempertimbangkannya, katanya. Tetapi semua orang di dalam benteng tahu bahwa itu hanyalah permainan waktu. Malam itu Jim mengambil keputusan besar. Ia harus pergi diam-diam dan mencari bantuan dari Ben Gunn. Ia yakin pria aneh itu menyimpan sesuatu yang bisa membantu mereka. Tanpa memberitahu siapapun, ia menyelinap keluar dari benteng menghindari para penjaga bajak laut dan berlari menuju tempat persembunyian Ben Gunn. Namun saat ia tiba di hutan, sebuah tangan kasar mencengkeram bahunya. Jim terperangkap. Jim Hawkins meronta saat tangan kasar mencengkeram bahunya. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh dan melihat seorang bajak laut berjanggut kasar dengan mata penuh kebencian. Kau pikir bisa berkeliaran sesukamu, bocah? Geramnya. Namun sebelum Jim sempat menjawab, sebuah suara lain datang dari kegelapan. Lepaskan dia. Long John Silver berdiri di sana, tongkatnya menekan tanah. Bajak laut itu tampak ragu, lalu mengendurkan cengkeramannya. Jim menarik napas lega. Meskipun ia tahu Silver punya rencana lain. Ayo kita bicara, nak, kata Silver menarik Jim menjauh dari yang lain. Jim menggertakkan giginya. Ia tahu ini bukan tawaran baik. Jim menyadari satu-satunya cara untuk menyelamatkan teman-temannya adalah dengan merebut kembali kapal Hispaniola. Dengan hati-hati, ia menyelinap ke pantai di bawah kegelapan malam dan mendayung perahu kecil menuju kapal yang terombang-ambing di air. Namun di atas kapal, dua orang bajak laut tetap berjaga. Salah satunya mabuk berat, sementara yang lain tampak tertidur di geladak. Jim tahu ini adalah kesempatan satu-satunya. Dengan hati-hati, ia menaiki kapal dan merayap menuju kemudi. Saat tangannya menyentuh roda kemudi, ia menahan napas. Momen ini bisa menjadi penyelamat mereka, atau justru akhir bagi dirinya. Ia mulai mengarahkan kapal perlahan menjauh dari pantai. Namun tiba-tiba salah satu bajak laut terbangun. Hei, siapa di sana? Jim tidak punya pilihan selain melawan. Bajak laut yang mabuk tersandung saat mencoba berdiri, memberi Jim kesempatan untuk menyerang. Ia mengambil sepotong kayu dan menghantam kepala bajak laut itu sekuat tenaga. Ah! Bajak laut itu mengerang dan jatuh pingsan. Namun suara ribut itu membangunkan bajak laut lainnya. Ia menghunus pisaunya dan menyerang Jim. Jim mundur, mencari cara untuk melarikan diri. Gelombang mengguncang kapal saat Jim berusaha menghindari serangan. Ia tahu bahwa jika ia kalah, semuanya akan berakhir di sini. Tiba-tiba, kapal berguncang keras. Ombak membuat lawannya kehilangan keseimbangan, dan dalam sekejap Jim memanfaatkan kesempatan itu untuk mendorongnya ke laut. Bajak laut itu berteriak sebelum jatuh ke dalam air dan tenggelam dalam kegelapan. Jim terengah-engah, ia berhasil. Hispaniola sekarang ada di tangannya. Dengan kapal di bawah kendalinya, Jim berusaha menjauhkannya dari pulau. Namun badai mulai mengancam di cakrawala. Angin kencang bertiup dan ombak semakin tinggi. Jim berpegangan erat pada kemudi, mencoba mengarahkan kapal dengan benar. Tetapi ia hanyalah seorang bocah, dan ini adalah lautan yang ganas. Tiba-tiba sebuah ombak besar menghantam kapal, membuatnya hampir terbalik. Jim terlempar ke geladak, kepalanya membentur kayu keras. Pandangannya kabur. Dunia berputar. Ia mencoba bangkit, tetapi segalanya semakin gelap. Lalu semuanya menjadi hitam. Saat Jim terbangun, fajar sudah menyingsing. Ia masih berada di atas Hispaniola. Tetapi kapal itu kini terdampar di sisi lain pulau. Kepalanya berdenyut sakit, tetapi ia tidak punya waktu untuk meratap. Ia harus kembali ke teman-temannya dan memberitahu mereka bahwa kapal telah ia rebut. Namun saat ia melangkah turun dari kapal, seseorang sudah menunggunya. Long John Silver berdiri di pantai tersenyum lebar. "Selamat pagi, nak," katanya. "Aku kira kita perlu bicara lagi." Jim menelan ludah. Ia telah lolos dari maut di lautan, tetapi kini ia kembali berhadapan dengan musuh terbesarnya. Silver menuntun Jim ke dalam perkemahan bajak laut. Para anak buahnya tampak marah dan lelah. Kekalahan mereka sebelumnya di benteng telah melemahkan semangat mereka.
Dengar, Jim, kata Silver dengan suara tenang. Aku tahu kau anak pintar, kita bisa bekerja sama. Jim tetap diam. Silver mendekat, matanya berkilat penuh tipu daya. Aku bisa menjamin keselamatanmu asal kau membantuku mendapatkan harta itu. Kau tahu di mana itu, bukan? Jim tahu ia harus bermain cerdas. Jika ia menolak, ia mungkin tidak akan selamat. Tetapi jika ia menurut, ia bisa mencari cara untuk berbalik melawan Silver. Dengan napas dalam, Jim berkata, "Baiklah, aku akan membantumu." Silver tersenyum puas. "Pintar, kita mulai petualangan kita besok pagi." Tetapi di dalam hatinya, Jim sudah memiliki rencana lain. Jim Hawkins berdiri di tengah perkemahan bajak laut dengan napas tertahan. Long John Silver tersenyum licik, sementara para anak buahnya masih tampak gelisah dan lelah. Setelah semua pertarungan yang terjadi, jumlah mereka sudah berkurang drastis, tetapi mereka masih cukup berbahaya. "Kita akan berangkat sekarang, Nak," kata Silver menepuk pundak Jim seolah mereka adalah sahabat lama. "Kau akan menuntun kami ke harta itu." Jim tidak punya pilihan selain mengangguk. Dalam hati ia tahu bahwa ini adalah kesempatannya untuk melakukan sesuatu, untuk menggagalkan rencana Silver dan menyelamatkan teman-temannya. Mereka pun mulai berjalan menuju tempat yang ditandai dalam peta harta karun yang terkenal itu. Setelah berjam-jam berjalan melewati hutan yang semakin sunyi, mereka akhirnya tiba di lokasi yang ditunjukkan oleh peta. Sebuah dataran berbatu yang dikelilingi oleh pepohonan tinggi. Di tengahnya terdapat sebuah batu besar yang tertutupi lumut, menandai tempat di mana Kapten Flint konon menyembunyikan hartanya. "Ayo gali," perintah Silver. Bajak laut yang tersisa segera mulai menggali dengan penuh semangat, berharap menemukan peti emas dan permata yang legendaris. Namun, setelah beberapa menit menggali, salah satu bajak laut berteriak ketakutan. "Tuan Silver, ini kosong." Mereka semua menatap ke dalam lubang yang telah mereka gali. Tidak ada emas, tidak ada permata, hanya tanah kosong dan beberapa papan kayu tua. Long John Silver mendekat, ekspresinya berubah. "Tidak mungkin," geramnya. Jim hanya bisa tersenyum tipis. Ia tahu bahwa harta itu sudah tidak ada di sana, dan ia tahu siapa yang sudah mengambilnya. Kemarahan meledak di antara para bajak laut. Mereka merasa ditipu. Salah satu dari mereka, Morgan, menuding Silver dengan marah. "Kau sudah menjebak kami, Silver. Ini semua rencanamu, bukan?" Silver mengangkat tangan mencoba menenangkan mereka. "Dengar aku sama terkejutnya dengan kalian. Ini pasti perbuatan seseorang sebelum kita datang." Tetapi bajak laut lainnya tidak percaya. Pisau dan senjata mulai diangkat. Jim melihat kesempatan ini sebagai peluang untuk melarikan diri. Dengan cepat ia berlari ke balik semak-semak. Silver melihatnya dan berseru, "Tangkap dia!" Tetapi sebelum para bajak laut bisa mengejarnya, suara tembakan terdengar dari dalam hutan. Dr. Livesey, Kapten Smollett, dan para kru yang tersisa telah datang. Mereka menembakkan senjata dari balik pepohonan, memaksa para bajak laut untuk berpencar. Jim terus berlari, tetapi Silver berhasil menariknya dan menyeretnya ke balik batu besar. "Jangan bodoh, Nak, kau masih butuh aku," bisiknya. Jim ingin melawan, tetapi ia tahu Silver benar. Mereka berdua kini terjebak di tengah pertempuran yang mematikan. Silver berbalik dan melihat para bajak lautnya mulai berjatuhan satu persatu. Dengan cepat, ia membuat keputusan. "Kita harus kabur dari sini, Nak." Dalam kekacauan itu, Silver menarik Jim dan melarikan diri ke dalam hutan. Mereka berlari sejauh mungkin, menghindari peluru yang berseliweran di udara. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya tiba di sebuah pantai terpencil. Dan di sana, tertambatlah sebuah perahu kecil. "Kau ikut denganku atau tidak, Nak?" Silver bertanya sambil menaiki perahu. Jim menatap pria itu, pria yang telah menipunya, mengancam nyawanya, tetapi juga menyelamatkannya lebih dari sekali. Namun sebelum Jim bisa menjawab, suara dari belakang mereka terdengar. "Jangan bergerak, Silver!" Kapten Smollett dan Dr. Livesey telah tiba. Senjata mereka teracung ke arah Silver. Silver mengangkat tangannya tersenyum tipis. "Wah, Kapten, aku tahu kita akan bertemu lagi." "Menyerahlah, Silver. Permainanmu sudah selesai," kata Smollett tegas. Jim menghela napas. Ia merasa lega, tetapi juga ada sedikit rasa iba pada Silver. Bajak laut itu telah kalah, tetapi ia tetap tersenyum.
Silver tahu bahwa satu-satunya kesempatan untuk selamat adalah berbicara dengan Jim. Nak, katakan pada mereka, kau butuh aku. Aku menyelamatkanmu, bukan? Jim ragu sejenak tetapi akhirnya berkata, dia memang menolongku, Kapten. Smollett dan Dr. Livesey saling bertukar pandang, lalu akhirnya mereka mengikat Silver dan membawanya kembali ke kapal. Setelah semua pertarungan dan petualangan, Hispaniola akhirnya berlayar kembali menuju Inggris. Dengan mereka ada beberapa peti emas yang ditemukan di tempat lain, cukup untuk membuat semua orang yang selamat menjadi kaya. Silver bagaimanapun tetap dalam tahanan. Tetapi pada suatu malam saat kapal hampir sampai di pelabuhan, ia berhasil melarikan diri dengan sekoci kecil. Jim hanya bisa menatap ke laut, melihat Silver menghilang di balik ombak. Dia mungkin masih ada di luar sana, Jim, kata Dr. Livesey. Jim mengangguk. Tapi aku harap aku tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Mereka semua kembali ke kehidupan masing-masing. Tetapi Jim tahu satu hal. Ia tidak akan pernah melupakan petualangan di Pulau Harta Karun. Petualangan Jim Hawkins di Pulau Harta Karun telah usai, tetapi kisah ini meninggalkan banyak pelajaran berharga yang bisa kita renungkan. Dari seorang anak biasa yang bekerja di penginapan, Jim tumbuh menjadi sosok pemberani yang menghadapi ketakutan dan membuat keputusan sulit. Ini adalah kisah tentang kedewasaan, tentang bagaimana pengalaman dan tantangan mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas pilihan yang kita buat. Dalam perjalanannya, Jim bertemu dengan banyak karakter, yang baik maupun yang jahat. Ia belajar bahwa tidak semua orang bisa dipercaya, dan bahwa keserakahan dapat mengubah seseorang menjadi makhluk yang berbahaya. Tetapi ia juga belajar bahwa bahkan dalam diri seorang bajak laut seperti Long John Silver, masih ada sisi kemanusiaan yang rumit. Silver bukanlah orang yang benar-benar jahat, tetapi juga bukan sosok yang bisa disebut baik. Ia adalah gambaran bahwa dalam kehidupan, manusia penuh dengan kontradiksi. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan kita bahwa tidak semua harta bernilai emas atau permata. Kadang, keberanian, kebijaksanaan, dan persahabatan adalah harta yang jauh lebih berharga. Jim tidak kembali dengan semua kekayaan yang diimpikannya, tetapi ia kembali dengan pengalaman yang mengubah hidupnya selamanya. Dan mungkin pesan terbesar dari kisah ini adalah bahwa petualangan sejati bukan hanya tentang mencari harta karun yang tersembunyi, tetapi tentang perjalanan menemukan siapa diri kita sebenarnya. Seperti Jim, kita semua memiliki lautan luas yang harus dijelajahi, tantangan yang harus dihadapi, keputusan yang harus diambil, dan impian yang harus dikejar. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk menjadi lebih berani, lebih bijak, dan lebih menghargai arti sebenarnya dari sebuah petualangan dalam kehidupan.